perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020, persyaratan jamaah: 1. Usia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, yaitu 18-50 tahun. 2. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. 3. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat COVID-19. 4. Bukti bebas COVID-19 dibuktikan dengan asli hasil PCR atau swab test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Protokol kesehatan: 1. Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan. 2. Pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes. 3. Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 4. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku. 5. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, demi pelindungan jemaah. Transportasi: 1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi. 2. Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung. 3. Dalam hal jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin 2. 4. PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah di negara transit. 5. Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan dari Arab Saudi ke Indonesia, wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. 6. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan oleh Menkumham sebagai bandara internasional pada masa pandemi COVID-19, yaitu: A. Soekarno-Hatta, Banten. B. Juanda, Jawa Timur. C. Akomodasi dan konsumsi: 1. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jemaah baik di dalam negeri dan di Arab Saudi. 2. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh bertanggung jawab menyediakan konsumsi jemaah baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. 3. Pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kuota pemberangkatan: 1. Pemberangkatan jemaah selama masa pandemi COVID-19 diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441 Hijriah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. 2. Penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Biaya penyelenggaraan ibadah umroh: 1. Biaya penyelenggaraan ibadah umroh mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat ditambah dengan biaya lainnya, berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi COVID-19. Pelaporan: 1.
Penyelenggara perjalanan ibadah umroh wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan jemaah pada Menteri Agama secara elektronik. 2. Laporan rencana keberangkatan jemaah disampaikan paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan. 3. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat 1 hari setelah jemaah tiba di Arab Saudi. 4. Laporan pemulangan disampaikan paling lambat 3 hari setelah jemaah tiba di tanah air. 5. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh wajib melaporkan jemaah yang sudah mendaftar ibadah umroh pada tahun 1441 Hijriah yang membatalkan keberangkatannya. Ketentuan lain-lain. 1. Dalam hal jemaah telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh sebelum keputusan menteri ini ditetapkan, penyelenggara perjalanan ibadah umroh dapat menetapkan biaya tambahan. 2. Bagi jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan, diberikan hak sebagai berikut. A. Mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan atau B. Mengajukan pembatalan keberangkatan. 3. Bagi jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan. 4. Pengembalian biaya umroh sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebesar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. 5. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada jemaah setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh.